Three, two, one. Baru kali ini antar negara kayak perang Rusia dan Ukraina rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? Hope everything will be fine. Okay, let me introduce myself first. I am Naila Rosalia Anwar from 10 Rufaida IPS class SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu Karawang. So, my intention here is to present the results of my socio-scientific thesis entitled Panas Dingin Hubungan Ukraina-Rusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa dahulu Ukraina merupakan pecahan dari Uni Soviet. Dalam artian, Ukraina ini masih bersaudara atau serumpun dengan Rusia. Karena itu, mereka termasuk golongan Red Army. Kronologi penyebab terjadinya perang. Tahun 1991, pada tahun ini, Uni Soviet bubar, bertepatan dengan Ukraina yang menyatakan kemerdekaannya, juga sekaligus menguasai senjata nuklir milik Uni Soviet di negara tersebut. Tahun 2014, Vladimir Putin, Presiden Rusia, menyerang Ukraina ketika Presiden Viktor Yanukovych digulingkan pada awal 2014. Dalam penyerbuan itu, Rusia mencaplok pula semenanjung Crimea. Selanjutnya, Donbas, wilayah timur Ukraina yang mencakup Donetsk dan Luhansk, menjadi wilayah konflik di bawah pengaruh Rusia. Tahun 2015, pertempuran sempat mereda saat Ukraina dan Rusia menandatangani kesepakatan atau perjanjian Minsk. Tahun 2019, Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina dan berjanji untuk memulangkan Donbas ke Ukraina. Tahun 2021, Zelensky menghubungi Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung ke NATO. Dan itu membuat Rusia marah. Putin mengirimkan pasukannya ke perbatasan dekat Ukraina. 21 Februari 2022. Pidato Putin mengakui deklarasi Donetsk dan Luhansk. Konflik Rusia-Ukraina kian membara setelah Putin mengumumkan operasi militer ke negara tetangganya pada 24 Februari 2022. Penyebab Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia. Karena disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Hal tersebut memicu ketegangan Rusia yang seakan melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Perubahan batas wilayah terkait Ukraina-Rusia. Ukraina dan Rusia, dua negara pendiri Uni Soviet yang berdiri sejak tahun 1917, runtuh setelah Perang Dingin melawan Amerika Serikat. Dan pada akhirnya, batas-batas wilayah berubah seiring runtuhnya negara besar tersebut terpecah dalam 20 negara bagian, dan salah satunya yakni Ukraina. Ini merupakan wilayah Ukraina sebelum adanya konflik dengan Rusia. Terakhir ini merupakan wilayah Ukraina, di mana Crimea sudah dicaplok oleh Rusia sejak tahun 2014, kemudian disusul Donetsk dan Luhansk yang terancam lepas juga dari Ukraina. Negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Ukraina, diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Polandia, Kanada, dan juga Belanda, serta dengan Rusia di antara lain Cina, Kuba, dan Venezuela. Komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Negara yang paling terkena dampak akibat tragedi perang dan komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global. Berikut ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konflik tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi, pada dasarnya manusia tidak menyukai perang.
Allah tidak memungkiri fitrah ini, tetapi karena urgensinya melindungi agama dan kemanusiaan, Allah mewajibkan jihad atau perang tersebut. Okay guys, that's all from me and I hope you all can understand it well. Unzur makola wala tanzur man kola. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.